Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Bapak Ibu, ayah bunda yang dimuliakan Allah, apa kabar malam ini? Sehat? Alhamdulillah. Malam ini malam ke-11. Saya berganti jadwal dengan Ustadz Ardam yang seharusnya malam ke-4 saya hadir, tapi tertunda pulang dari kota Mekah dan malam ini dapat bertemu. Saya yakin malam ke-4 itu mungkin orang sholat hampir sampai di pintu masjid. Betul Pak Haji? Iya. Sampai sini juga? Berarti masjid ini istiqomah. Masjid lain, pasang tenda. Malam tadi buka tenda. Ibu tengok. Nah, saya dapat kabar aja. Karena ini malam perdana saya ceramah di Riau. Ya Bu ya. Karena Ibu Nelly nelpon terus. Ustadz, jangan lupa jadwal Ustadz ya. Iya. 2 minggu sebelum ini diingatkan juga. Jadi Ustadz pulang. Belum tentu Bunda. Gantikan dengan Ustadz yang lain. Oke. Ustadz akan ceramah di malam ke-11. Iyo. Tahu Ustadz jalan ke masjid kami? Lai kata. Sudah itu sebelum maghrib, lah jalan atau alun katanya. Oh lah kata. Kok enggak sampai-sampai? Ambo fotonya dari jauh. Kok ambo kirim. Jadi risau ibu ini mengundang kita lebih parah daripada risau terhadap pengurus. Sebab kalau ambo tidak datang, tentunya yang ceramah Pak. Ya, alhamdulillah saya senang. Baik, karena waktu saya dengar cuma 15 menit. Ya Bu ya, di mana-mana 15 menit. Masjid ini berapa? Oh, di masjid kan tidak ada roh. Coba tengok merek itu. Ayo tidak ada nampak. Masjid lain ada merek semua Pak. Jangan lewat 15 menit. Kalau lewat, kami turunkan Ustaz katanya. Ini tidak ada. Ini insyaAllah nih. Lama tak apa-apa. Ya Pak, siap Bang? Abang siap, ambo tidak siap. Karena baru pulang, belum fit lagi badan. Tapi karena janji, mesti hadiri. Saya teringat dengan ayat yang dibawakan imam tadi. Nah, adik-adik ada mencatat ya? Nih. Mantap nih. 3 amal jangan dilupakan. Itu aja gua. 3 amal jangan dilupakan. Ramadan. 3 amal jangan dilupakan dalam Ramadan. Karena ayat yang baca imam ini aja kita bahas. Pak. Tahu apa ayat apa dibaca imam tadi? Tak tahu. Talambe. Sonang kalau ditunjuk awak ada guru, kalau tidak dapat jawaban talambe Pak Ustaz katanya. Ini yang tak talambe. Yang tersandau berdua kok. Pak. Dia tahu ayat apa dibaca imam tadi? Kurang hafal. Pandai lo menjawab seorang kok, kurang hafal. Oke. Ada yang tahu ayat apa yang dibaca imam tadi? Surat pertama? Ikut betul solat di siku atau enggak tadi? Allahu Akbar. Imam membaca ayat Wattini wazzaitun. Apa tuh? Di mana? Di SK atau apa?
Apa Pak? Betul. Kasih hadiah. Kok Pak? Mambi hadiah bawa dua lor. Iya, banyak rezeki. Atau diagi oleh ke cucunya ini. Baik, pintar. Ya Pak Ibu ya. Jadi kita jangan lupa dalam sholat nih. Ya. Kita ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Adalah manusia yang paling sempurna dalam penciptaan oleh Allah SWT. Summa radadnahu asfala safilin. Kalau tidak kita bawa dalam keadaan baik, beribadah full pada bulan ini, maka kita lebih hina daripada aspal. Paham aspal? Rendah tu Pak, bawah tempatnya, diinjak-injak. Ya, kecuali illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, ini yang saya mau jelaskan. Suatu hari saya keliling-keliling Pekanbaru, lepas itu jumpa seorang tua di sebuah masjid. Saya tanya, "Pak, berapa umur?" Kata beliau ke saya, "Umur saya Pak Ustadz 17 tahun." Ayo coba dia. Saya nggak yakin ini 17. Diam aja dia. Saya lanjutkan pertanyaan lain. Satu pertanyaan sudah umur. Yang kedua, "Pak, sudah berapa banyak Bapak punya anak?" Dia jawab, "Ibu, 1 anak saya." Nggak yakin saya Pak Ibu. Yang ketiga saya lanjutkan pertanyaan, "Pak, sudah berapa banyak Bapak punya harta? Saya dengar dari kawan-kawan di masjid ini, Bapak orang paling kaya di masjid ini." Kata beliau, "Ustadz, harta awak tidak ada," kata dia. "Kecuali hanya 100 juta. Kejut saya Pak. Lalu kemudian dia menetes air mata. Saya tanya lagi, "Kenapa menangis?" Awal Ustadz menanyakan ke saya, "Berapa umur?" Saya jawab, "Hanya 17 tahun. Sabono umur lambo Pak Ustadz 71 tahun. Manglah nampak dia ambo. Sebab duduk alamanya anda ucap leko. Kok lah tua-tua Pak. Ciri orang tua dalam kitab dalam kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bila duduk pasti menyandau. Kalau tua. Kamu dole kau yang balik mau bertujuh kamu. Dah, lalu dia menangis. Kata saya, "Kenapa Bapak jawab 17? Bapak berbohong." "Tidak Pak Ustaz. Selama 17 tahun inilah saya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama 17 tahun inilah saya baru ikut Ramadan Ustaz. Selama 17 tahun inilah saya baru salat tarawih Pak Ustaz. Sisa tahun-tahun tenggelam Pak Ustaz." Ini ayat tadi. Illal ladzina amanu wa amilus sholih. Beramal soleh. Kemana aja Bapak selama itu? Itulah Ustaz. Terlena dan terbuai. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Terbuai kami dengan usaha kami. Terbuai kami oleh anak kami. Terbuai kami oleh jabatan dan pangkat kami. 17 tahun inilah kami baru sholat. 17 tahun inilah kami baru puasa. Terus macam mana Bapak puasa? Terus Ustaz, baru hanya setakat makan minum saja kami tahan. Yang paling berat itu nafsu Ustaz. Memang itu yang puasa, nafsu. Kalau hanya makan dan minum, semua orang sanggup. Kerbau pun sanggup. Tapi kalau nafsu, payah. Saya berjalan di kota Madinah, di kota Mekah, Al-Mukarramah, membawa jamaah ke Jabal Rahmah. Ya. Sampai di Jabal Rahmah ini, dari bis menuju Jabal Rahmah itu berapa jaraknya Pak Haji? Lebih kurang 500 sekarang Pak, meternya, kalau tidak salah saya. Itu seramai-ramai jamaah yang punya pasangan memegang pasangannya. Ada juga tidak peduli dengan pasangannya. Asyik aja berselfie-selfie. Tapi ada seorang pasangan 65 sama 70. Datuk yang 70 tadi dipegangnya tangan nenek yang 60 tadi. Dipegang terus. Sepanjang Jabal Rahmah. Saya video dari belakang. Saya ikuti dari belakang. Sampai di Jabal Rahmah saya tanya. Tuh,
kok begitu akrab sama nenek nih? Tak pernah terlepas nenek nih. Apa rahasia Datuk bisa sampai detik ini masih memegang tangan nenek, masih akur dua orang, tak pernah berkelahi? Apa kata dia? Ustadz, ini bukan akur. Terus, kalau ndak aku pegang tangan nenek kau nih, nafsunya besar. Jadi jalan menuju Jabal Rahmah, ke bus itu jualan orang semua Ustaz. Kalau ndak dipegang, walanjo aja. Kembali ke yang tadi, kata beliau, aku ikut puasa, hanya makan minum saja, tapi nafsuku belum aku bisa tundukkan. Nah, ini ibadah. Mulai malam ini kita akan tarawih, dan udah 10 malam kita lewati. Ya, jangan ragu. Saya kaget sampai di Riau, masjid kosong. 10 malam terakhir nanti tengok lagi. Alhamdulillah Masjid Nurul Huda masih aman. Sebanyak ini kata Bapak ini, awal Ramadan kemarin, sebanyak ini juga malam kedua. 10 malam kedua. Sebanyak ini juga bahkan bertambah 10 malam terakhir. Amin. Di kota Mekah, ini baru pulang ya, tadi malam. Berangkat tadi pagi baru sampai. Semakin ke ujung, semakin ramai. Saya menengok Abdurrahman Sudes mengimami kami. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Wa afina fi man afait. Menangis seluruh orang. Lama 30 menit. 30 menit dia kunut. Tiap malam kunut, Bu. Di kota Mekah tu tiap malam kunut. Di kota Madinah tiap malam kunut. Kalau Ramadan ni. Menangis Sudes tu. Ada sahabat saya, Bapak Bustani, orang Sore. Ikut juga menangis. Kenapa Bapak menangis? Paham Bapak dengan bacaan Sudes tadi? Enggak. Kenapa? Lama berdiri, kata dia. Bongkak kaki yang buruk, kata dia. Sakit kakinya. Ini ibadah. Ya, ibadah. Banyak kitab menjelaskan ibadah ni. Dalam kitab Fathul Bari menjelaskan ibadah ni. Ya. Dalam kitab Fiqhul Islam Mu'adilatu banyak menjelaskan ibadah. Jadi adik-adik, masyarakat, jemaah semua, ibu-ibu, tingkatkan ibadah. Nabi semakin ke ujung diikat ketat sarungnya, tak berhenti lagi ibadah. Luar biasa. Banyak pintu-pintu ibadah bulan ini. Salah satu kita ikut datuk tadi, orang kaya tu yang saya jumpai tadi, dia menyesal dengan umurnya yang sudah 71 tapi hanya bisa menghabiskan waktu 17 tahun. Tak kalah umur, Pak, percayalah. Umur umatku kata Nabi Sittin wa Sab'in, 60 sampai 70. Apa lah Bapak? 57. Hah? Orang ku acok-acok membuat-buat tulisan. Bagus rau sama Ambo baru kenal lo, Pak. 75, Pak. Subhanallah. Apa rahasia? Baik kami yang muda-muda, oleh panjang lumur kami. Hah? Kan masalah rasio itu masing-masing orang beda. Lah, baik amal yang Bapak kerjakan lah, cik jadilah. Ya banyak turun di masalah sosial. Masya Allah. Dengar tuh. Jadi kalau turun ke masalah sosial, macam kola. Itulah turun petang katu banjir rumbai lah turun apa alulai. Ikut salah satu contoh. Artinya akrab dengan orang umumnya, masyarakat nih. Ya, anak-anak disayangi. Kau enggak kadang lah tua Pak 75. Kau tengok saking anak-anak akrab semuanya. Duduk anak di situ. Datuk-datuk lain di masjid lain baru datang anak tu nampak datuk tu lewat. Lari anak tu, paham Mak? Mak, malaikat cikgu kata. Aku tengok duduk anak aduk. Guliang-guliang zaman je. Tu tengok umur apa luar biasa. Salut nama. Ni ambil cik amal jadilah Pak. So, banyak-banyak lagi. Kalau banyak lebih bagus. Ya, satu tapi istiqomah. Ini rupanya turun masyarakat sosial. Kau tua-tua buat tengok atau tu. Luar biasa. Ya, dengan ikhlas tu penting. Pasti itu. Dan, jadi umur. Orang kaya mati. Orang miskin. Raja-raja. Rakyat biasa. Ustadz Dendi. Berduman Pak. Kamu takut kalau pengurus kok membantah. Kalau preman mati kita semua. Ibadah. Yang kedua. Habis waktu? Ada sikit lagi. Yang kedua. Ini penting saya jelaskan nih. Jangan tinggalkan ibadah. Bulan ini betul. Apalagi ibadah yang paling cintai Nabi. Ya, apa itu?
bersahurlah. As-sahru barokah. Bersahur. Jangan sampai tidak sahur. Walaupun hanya segelas air. Bersahurlah. Ibadah bulan ini banyak. Bersahurlah. Air putih. Minum. Abdulus sedekah. As-sadaqatul ma'. Seabdul sedekah air putih. Makanya Masjid Nurul Huda ini mengamalkan hadis tadi. Air putih dia gimana? Cuma ni nak dia untuk. Nah, ada ustaz yang bisa. Enggak. Baru sudah. Nampak dah buat tadi. Iya. Nah, jadi sedekah. Banyak ibadah bulan ni. Ya Pak Ibu ya? Air putih boleh. Apa lagi? Ibadah yang paling bagus bulan ini, menyambut waktu berbuka. Oh, ini pula Pak. Hadis tu, cepatkan berbuka, akhirkan sahur. Ya, cepatkan berbuka, akhirkan sahur. Tapi jangan tidur dalam tausiah ni. Beduk berbuka tu kita tunggu. Di masjid ni ada enggak radionya? Berbunyi. Ketika ustaz itu membacakan ayat, kan itu yang terakhir kan? Shadaqallahul azim. Farhatani, dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Satu, yaitu iftar saat berbuka. Yang kedua, saat berjumpa inda liqa'i rabbi, berjumpa dengan Allah. Dua tu bagi orang berpuasa senang kali. Satu saat berbuka. Pas sedekah tu, datuk, nenek, ayah, ibu akan ngomong ke anak cucu. Jari bu, berbuka orang ni. Sadaqallahul azim. Sangat senang. Senang tak Pak? Saking senang, berapa jenis air di depan mata kita? Cincau, oke. Es tebak, oke. Es sindu, oke. Es teler. Es jenazah, es kasturi. Es timun. Tiba beduk tu berbuka, minuman apa diminum? Coba jawab. Air putih. Tu apa boleh jual Kan nafsu tu besar. Senang tu. Paling senang tu kalau beduk berbuka. Jangan bu. Mari kita doa. Yang tak senang tu, kami wali kota Pekanbaru. Lama buku tu jadi. Anda akan bohongi, Bang Aman akan bohongi. Kawan anda, Bang Agung Aman. Kami wali kota, kami gubernur, kami. Tidak, sabar. Iman tu diuji terus. Ya. Baik. Yang kedua. Catat adik-adik. Satu ibadah sudah. Yang kedua kata bapak tadi. Saya Pak Ustadz. Tidak punya Pak Ustadz banyak anak. Anak saya cuma satu. Kata saya tadi. Padahal anak saya Pak Ustadz 4. Bapak bohong. Tadi 1, sekarang 4. Tapi Pak Ustadz, di antara 4 ini, cuma 1 ini yang hafal Al-Quran, Pak Ustadz. Allah. Lama saya itu penuh. Ya Allah. Anak saya 2, perempuan kedua-duanya. Ya Pak ya. Beliau 4 anaknya, 3 laki-laki, 1 perempuan. Apa kata beliau? Cuma 1 inilah Pak Ustadz yang hafal Al-Quran. Allahu Akbar. Kata saya, yang 1 apa pejabatannya? Ada Pak Ustadz di bagian aparatur negara. Yang kedua, rumah sakit Ustadz. Yang ketiga, pedagang, pembisnis Ustadz. Yang 1 inilah apa? Kan bagus anak Bapak. Tapi Pak Ustadz, saya berharap dari anak yang 1 inilah nanti bisa menyebabkan saya masuk ke dalam surga. Allahu Akbar. Ompe anak tapi dianggapnya socie. Ya Pak ya. Kenapa? Makna yang kedua nih, bulan Ramadan ini, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Adalah turunnya Al-Qur'an. Ibadah yang kedua ini adalah ibadah. Kadang orang melupa-lupakan Quran ini. Minta maaf, di masjid ini enggak. Kalau kita tengok kitab Tibyan fi adab halamatil Quran dikarang oleh Imam Nawawi. Itu kalau kita tengok sahabat mengkhatamkan Quran, Imam Syafi'i contohnya
60 kali khatam dalam Ramadan. Adik-adik, mana adik-adik? Mana anak-anak? Kamu udah berapa juz khatam? Yang mana? Kamu lah kamu. Udah berapa juz khatam? Ada? Belum ada? 1 juz pun belum? Hah? 14? Sini. Sini. Oh. Hehehe, kata dia. Afwan. Salam lah dulu. Kan sini, kalau dah dapat piti nak pulang je lah. Sudah berapa juz khatam? 14. Tapi khotamnya belum masih. Enggak, maksudnya juz 1 sudah, juz 2 sampai 14 sudah. Allah. Siapa nama? Biasa. Gazam. Akak beradik? Kalian kakak beradik berdua? Oh enggak. Anak saya 2, perempuan kedua-duanya. Siap menunggunya? Enggak. Dah, duduklah situ. Lama-lama. Kan senang. Saya senang dengan orang baca Quran tu, Pak. Ya, kita sibuk aja. Macam saya sibuk. Saya tetap khatam, alhamdulillah. Maksudnya, senang anak-anak aja mau khatam. Apalagi yang tua-tua nih. Ya. Kita nih, umur dah tua, Pak. Nentai mereka aja nih. Ya. Masa nggak mau baca Quran? Yang muda aja 14. Tengok. Kalau dapat piti kawan lah duduk aja situ. Tengok. Tadi si Ko duduk awal kan dapat situ. Lo tunjuk pindah aja situ. Hah? Iya. Angla hafal Quran. Sini. Ambo heran datuknya buat 2 kolnya suruh coba ada gitu juga. Siko tegak siko. Ambo salut, iko baru adab, Bu. Anak-anak siko ndak mau nyoba menjalani, tetap dia tunduk patuh dia dengan adab sini. Baca surat paling payah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasolli li rabbika wanhar. Anak siapa kok? Anak siapa? Mana? Ya anak ayahnya, mana ayah itu? Tu hebat. Sonang kan Pak hati apa, Pak? Ambo sonang kalau nak maju Pak. Soal salah nomor 2. Kita tengok, togak sedor tu. Nak apa? Tu tengok apa? Itulah togak lecik. Nampak Ibu? Kalau datang anak-anak semangat saya. Ni hafal Quran ni. Dah, itu satu baru. Kita lanjut. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Hebat dah, Bu? Amma yatasa. Allahu Akbar. Yas. Masya Allah. Ya, Bu, ya. Hebat. Coba ayat. Wasiqal lazina kafaru ila. Sambung. Macet nampak Ibu? Anak hebat. Anak 30 juz hafal. Naik. Tegak lagi. 30 juz. Aku lah nengok lu seorang kau apa lah jatah. Nah. Okey. Dah berapa juz hafal? Tapi lah hafal 30 juz tadi. Okey ya. Dapat 2 ya. Besoknya berarti golok preman kau rupanya ya. Tunggu anak ambo cik lahir ya. Kalau pada usia ambil kali bertiga. Alhamdulillah. Ini motivasi anak-anak nih supaya datang. Berapa lah 5.000 tu? Ibu dah mati nih. 5.000 lagi ada Ustaz. Jadi tengok di setter lah. Bu, saya masih ingat waktu saya sekolah. Listrik masuk di negeri saya itu tahun 1998. Saya masih ingat. Itu kami semua pakai obor untuk pergi ke Surau Lancang namanya. Saya masih ingat. Saya lahir di Kuala Lumpur, Pak, di Gombak. Cuman ayah ibu saya orangnya jauh asalnya dari Amsterdam. Air tiris masuk dalam. Nama desanya Sungai Tonang. Situ ya Pak ya, alhamdulillah kampung Pak berarti. Maksud saya, ketika kami mengaji, saya masih ingat tuh. Guru-guru mengajar masih ingat saya. Baris jate, ingat apa? Ejaan itu. Anak-anak sekarang mana tahu kau? Ba, ale ayah. Agak itu kamai katanya. Itu dia. Kalau kami dulu enggak. Baris jate, betul. Baris bawabi. Nun baris bawani.
babini. Baru pandailah babini. Itu dulu awasan itu. Iya, dulu tuh memang belajarnya gimana ya kalau Quran. Salut kita. Maka kalau ada anak-anak sekarang cinta Quran, saya penyupport pertama. Saya tak ragu-ragu, Pak. Saya menengok betul orang-orang Arab, anaknya kalau udah sore di Masjid Nabawi, karena saya umroh terus, membawa jemaah. Ya Pak Ibu, setiap sore saya tengok itu anak-anak di Masjid Nabawi, pintu 19, terus ke depan belok ke kiri, pintu 33 atau 34 masuk ke dalam, karena ibu-ibu di pintu 33 tuh, 32. Masuk ke dalam, pas di tepi itu anak-anak, seluruh anak laki-laki membaca Quran. Salut saya. Allahu Akbar. Tidak ada anak mereka menengok handphone, Bu. Quran aja. Anak awak baca Quran juga, tapi di handphone 3 mini. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. 3 menit berikutnya, Quran tu menengok inyol. Anak mereka berjam-jam duduk situ. Sampai waktu maghrib. Saya senang betul tengok. Kalau subuh, laki-laki seperti kami sama yang tua-tua. Duduk pula di pintu 19. Ada abang saya, Dr. Ariful Bahri. Itu duduk. Sama-sama situ. Ya, luar biasa. Masya Allah, Quran. Jadi Ramadan ini alangkah rugi kalau kita tidak khatam Quran. Usahakan wajib khatam. Macam mana cara? Tak pandai baca istimak aja dengan YouTube. Simak aja terus. Boleh. Setidaknya harus khatam. Macam mana caranya? Ya. Oke, Bu. Mana lebih banyak khatam Quran atau menengok Shopee dikhatamkan? Ini menjelang lebaran nih. Ya Bu ya. Tolong khatamkan Quran. Saya pernah mengajar di Jalan Uka. Innahu kana tawwaba. Apa kata kakek yang umur 65? Inna. Tanggal gigi dimasuknya balik. Innahu kana tawwaba. Inna. Baca baik-baik. Inna. Nangisnya. Kenapa nangis? Berat menyebut inna nih. Kenapa berat? Kata saya. Karena inna itu mantan saya waktu SMA. Inna. Baca. Innahu kana tawwaba. Innahu kawat tembaga. Kemana-mana Pak ya. Itu dia belajar kini belajar. Terus belajar. Dah habis tentang Quran. Terakhir. Tadi mulai jam 4. Kini kan berhenti jam 8 tuh insyaAllah. Nanti 20 menit. Siap ya Pak? Kalau saya tengok YouTube tuh. Lah lewat. Kan disiarkan langsung nih. Nah, pokoknya sesuai. Ardam ceramah kemarin 25 menit. Saya tengok. Maka saya akan ikut Pak Acuan itu juga. Jemaah jangan marah. Karena pernah jemaah marah saya Pak. Pernah. Lama menolak ceramah katanya. Pernah Pak. Sedang ceramah macam ini. Keluar. 3 hari sudah tuh. Dengar saya kabar. Billahi taufiq wal hidayah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan marah-marah Pak ya. Pas pula malaikat itu hadir waktu itu. Kini tidak ada malaikat. Masih mencari masjid lain ya Pak. Masjid aman insyaAllah. Nah. Yang terakhir. Bu Titin mana Bu Titin? Ada? Ada Bu Titi ada sudah. Oh itu paling belakang. Oh, aku paling mantap kok. Kok bab inyo memang kok. Apa tuh? Bab terakhir. Saya tanya tuh. Pak kenapa Bapak katakan harta cuman hanya 100 juta? Sedangkan saya tahu Bapak punya perusahaan banyak di Riau. Apa kata dia? Ustaz, harta saya banyak akan saya tinggalkan semua. Tapi ada harta 100 juta. Itulah yang akan membawa saya. Dan menyelamatkan saya menuju surga. Terkejut saya. Kenapa? Dalam 100 juta itulah saya bangun Nurul Huda. Mas berukir-ukir. Kome ke Pak? Emar berukir-ukir. Situlah duitnya Ustaz. Saya bangun MDA dalam 100 juta tuh Ustaz. Saya bantu masyarakat sosial tadi dalam banjir. Itu juga duitnya Ustaz. Sedangkan semua akan saya tinggalkan di dunia. Hisab saya panjang Ustaz. 100 itulah yang baru saya infakkan selama 17 tahun ini Ustaz. Allahu Akbar. Terkejut saya. Maknanya bulan Ramadan, bulan sedekah. Paham? Bu, paham ya? Saya menengok dari Bu Titi itu lah. Salut ya. Tidak usah kita cakap dia lagi. Itu sedekahnya luar biasa. Ya, walaupun ibu tuh kasih saya cuma 100 rial duit. Ini atau beli baju hitamnya. Coba tengok. Ini saya bawa langsung ya. Ini Bu Titi itulah yang ngasih duit nih ya. Coba dikasih dia 250 rial. Itu agak bagus daripada ini bajunya lagi. Paham Bapak kan? Bulan ini bulan sedekah. Jangan ragu-ragu lagi. Kalau ada target masjid, jangan sampai tidak full macam ni.
Kumpulkan, walaupun 1000 tuh lihat 1000. Pokoknya semangat bulan ini. Sedekah. Tak percaya, buka Al-Baqarah 261. Allah Ta'ala katakan di dalam situ Bapak Ibu. 261. Masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Kamasali habbati ambatat sab'a sanabil. Fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Tengok tuh. Satu biji kau tanam, tumbuh dia 7 tangkai. Dari setiap tangkai akan hadir 100 biji lainnya. Saya tes ayat ini pas sebelum masuk ke dalam Masjid Nabawi. Setiap subuh berimpak 3 rial. Setiap masuk saya impak 3 rial. Satu ke tukang sapu, 1 rial saya kasih. Satu lagi, 1 rial lagi ke tukang susun Quran. 1 rial saya kasih. Satu lagi, saya kasih ke orang yang ada pembersih WC. Saya kasih Pak, 3 rial setiap subuh. Ketika saya pulang sampai di hotel, baru sampai di Hotel Abraj, apa kata tukang hotel sebelah kiri? Habibi, ta'al, sini. Apa orang Arabku? Ta'al, subuh Pak. Habis Isra. Habibi, fen anta. Dari mana kamu? Indonesia. Indonesia fen. Riau. Riau pen. Panam. Anta takrif Panam kata Bang. Anda tahu dah kata dia. Ini banyak tanya-tanya Pak. Anta Minang kata dia. Wak orang Minang aja jo. Yalah kata Bang. Aywa, ana Minang. Alhamdulillah, hibbuk. Saya cinta orang Minang. Kenapa kata saya? Alhamdulillah, idza nafar Minang iji fi Madinah, kullu ashtari dukan. Dia belanja di kedai saya nih. Oh, kata saya. Terus kata saya uhibbuk. Saya cinta orang-orang Melayu Minang. Kenapa? Karena belanja. Maknanya Indonesia lah. Dia cinta orang Indonesia, belanja terus kedai saya. Terus apa masalahnya? Sekarang saya mau kasih kamu hadiah. Orang belanja awak dapat hadiah, Pak. Hebat tuh, Pak. Hazat tamro. Ini kurma untuk kamu. Saya pegang, Pak. Kan karton tuh. 1 karton. Kasir, kata saya. Apa yang muskil? Ruh, biantah. Untuk kamu, katanya. Saya tanya, ada ini apa? Ada tamro, kurma. Kam kilo? 30 kilo. Langsung terkejut saya, Pak. Berapa impaknya tadi? 3 rial. 1 rial pula. Iya dibagi. 3 rial. Allah balas cash Pak ayat ini. Berapa? 30 kilo. Ini real nih Bapak Ibu. 3 rial langsung 30 kilo. Sondang bukan main Pak. Saya bilang ke dia, saya sebenarnya bukan orang Minang kata saya. Mapi muskil. Kamu mirip sawak-sawak Minang kata dia. Mirip dengan orang Minang. Kenapa? Hidung sama-sama kata dia. Saya bilang oke. Kenapa kau cinta orang Minang? Itulah, kalau orang Minang tu belanjo katanya, minta kurang aja tori katanya. Memang parah aja orang Arab. Tapi dia senang sama orang kita karena belanja terus. Dia suka kita tawa-tawa. Akhir saya dikasih, lalu saya ambil, lepas itu saya bawa ke hotel. Saya senang sampai ke pintu 502 di hotel saya. Saya ditegur oleh ibu dari Tembilahan, dari Pelalawan, dari Kampar. 3 daerah ini. Tembilahan, Pelalawan, Kampar. 3 daerah ini, ibu itu sama dengan saya berangkat umroh. Ustaz Dendi, apa dia kasih kepala Ustaz? Kurma Bu, berapa kilo nih? 30 kilo. Senyum orang tuh. Kenapa ibu ketawa? Ustaz ingat tak dalam tausiah manasik? Bahwasanya kurma, timbangan koper hanya 20 kilo. Sekarang kurma Ustaz saja sudah 30. Iya pula. Jadi gimana nih Bu? Ada ide Ustaz. Kita kumpulkan jemaah yang 40 orang ini. Nanti kita titip 1 kilo sampai Pekanbaru. Dia ngasih dia nih Bu. Pokok sampai Pekanbaru, Ustaz minta ke kami balikkan ke Ustaz. Iya pula ketawa. Temakan awak cita ibu tuh. Iyalah Bu ketawa. Baik, saya kumpulkan, titip satu-satu bapak-bapak itu semua. Dah, sampailah Pekanbaru. Ibu tuh pulang, awak pun pulang. Sampai di rumah diteleponnya saya, Ustaz, kurma Ustaz. Dalam hati awak, sangajo ibu tuh. Habis kurma itu kesandung. Bayang Bapak Ibu. Habis. Rugi? Tidak. Ini bab terakhir nih. Sedekahlah bulan ini. Tidak akan pernah rugi. Semenjak saya sedekahkan kurma itu, Allah sudah berangkatkan saya 57 kali ibadah umroh. Dan besok akan haji tahun ini insyaAllah. Jadi saudara, dari 57 kali baru sekali mau haji. Belum haji nih Pak. Itulah maknanya sedekahlah terus. Allah akan balas dan balas serta balas. Jangan ragu. Oke, demikian. Habis juga 30 menit. Saya minta maaf dari janji 25. Semoga pengurus semua jangan marah.
Yang hak ambo tetap biagio jo kalau ada TS Anton jo TS karena motor tu beko. Jangan ditunda tunda. Oke, maaf Pak. Semua jemaah hadir terus. Ada 3 paling maksimal. Salat tarawih, baca Qur'annya, puasa sekalian, dan sedekah. Insya Allah sebentar lagi 10 malam terakhir itu akan banyak sedekah berserak namanya zakat. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim biha. Keluarkan cepat sebelum datang hari hanya. Besok berat dia. Setan sekarang dengan setan besok beda. Awal itu ngaroto. Rupa 100 juta yang harus keluarkan. Ya Pak. Apa kata setan? Jelek. Banyak gua katanya. Isu adalah tahun depan kata dia. Akan beda. Kalau sekarang kan belum banyak setannya lagi. Keluarkan cepat. Keluarkan cepat. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.